Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldrin Bintang Melida, NIM 2050805001111042 dari kelas B01 mata kuliah Ekotok Psikologi. Kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal dengan tema toksisitas perairan dan sedimen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan identitas jurnal yang saya bahas, yakni dengan nama penulis Dwi Kartika Asih Hasibuan, Eti Riani, dan Saiful Anwar. Kemudian dengan tahun terbit 2020 yang berjudul Kontaminasi Merkuri Hg pada air sungai, air sumur, sedimen, dan ikan di Sungai Kuantan, Riau. Jenis jurnal yaitu Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau Journal of Natural Resources and Environmental Management. Volume 10, nomor jurnal 4, dan nomor halaman 679 sampai 687 serta dengan doi yang sudah tercantum di sini. Yang pertama yaitu pendahuluan atau masalah. Kegiatan penambangan emas ilegal masih sering terjadi di Sungai Kuantan yang merupakan salah satu sungai utama di Kabupaten Kuantan Sangihe, Riau. Jadi, Kabupaten Kuantan Sangihe di Provinsi Riau ini mengandung emas aluvial yang sangat berlimpah. Mulai tahun 2006 hingga sekarang hanya dikelola oleh PETI, yaitu pertambangan emas tanpa izin. Nah, akibatnya dari keilegalan ini yaitu berdampak pada masyarakat. Dampak tersebut terjadi di sepanjang aliran Sungai Kuantan, mulai dari kehidupan sehari-hari, perilaku sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan data kualitas air sungai tahun 2016 itu menunjukkan bahwa sungai tersebut tercemar oleh logam berat yaitu merkuri. Nah, pencemaran Hg ini terjadi disebabkan oleh proses amalgamasi yaitu pengikatan emas dan merkuri yang membentuk amalgam. Nah, merkuri dapat terlepas ke lingkungan air, tanah, maupun udara saat proses pencucian. Nah, hal ini akan berpengaruh pada masyarakat seperti kesehatan bayi, mengganggu gangguan syaraf, keracunan, kerusakan otak, cacat pada bayi, dan keguguran. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cemaran Hg pada air sungai, air sumur, sedimen, dan ikan baung dan ikan kapiak di Sungai Kuantan, Riau. Pada pengecekan kualitas air sebelumnya yang datanya sudah ada, pengambilan sampel dilakukan hanya di sepanjang sungai saja. Nah, penulis kali ini menambahkan objek teliti seperti sumber masyarakat, sedimen, dan ikan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Sungai Kuantan secara detail dan lebih mempresentatifkan kondisi cemaran Hg yang terkini. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di bantaran Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau.
dan analisis sampel dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat dengan waktu yang dibutuhkan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020. Lokasi pengambilan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan lokasi hulu dan hilir sungai merupakan lokasi yang memiliki intensitas pertambangan emas tanpa izin yang cukup tinggi. Nah, lokasi tengah sungai ini berada di ibu kota kabupaten sehingga tidak ada aktivitas peti di lokasi tersebut. Sampel mencakup air sungai, sedimen, ikan yaitu ikan jenis baung dan kapie karena ikan jenis ini paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dan air sumur. Lokasi sampel air sumur pada rumah warga ditetapkan pada jarak terdekat dari sungai. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Merkuri dianalisis dengan mengikuti metode apa untuk air, sedangkan pengukuran logam berat pada sedimen dan ikan mengacu pada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu pencemaran. Pengambilan sampel air sungai, sedimen, dan ikan dilakukan di 3 lokasi, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan atau Hulu, Kecamatan Kuantan Tengah atau Tengah, dan Kecamatan Kuantan Hilir atau Hilir. Pengambilan sampel air sumur dilakukan di 2 sumur warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, rata-rata konsentrasi Hg pada air sungai adalah 0,0325 mg per liter. Merujuk pada standar baku mutu menurut peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup, yaitu sebesar 0,0001 mg per liter. Maka Sungai Kuantan berada di atas baku mutu pencemaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya pada tahun 2018 sampai 2019, Sungai Kuantan terjadi peningkatan yang sangat drastis. Nah, hal ini menunjukkan adanya intensitas peti yang cukup tinggi dalam setahun terakhir di Sungai Kuantan. 2. Rata-rata konsentrasi Hg pada air sumur adalah 0,0202 sampai 0,0231 mg per liter. Rata-rata ini masih berada di atas baku mutu yang sudah ditetapkan, sehingga sangat memprihatinkan apabila masyarakat mengonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Penurunan kualitas air di sumur ini dikarenakan terjadi karena jaraknya yang dekat dengan air sungai yang tercemar. 3. Rata-rata konsentrasi Hg pada sedimen adalah 0,2083 mg per kilo. Berdasarkan baku mutu sedimen secara internasional yaitu 0,02, maka konsentrasi Hg sedimen Sungai Kuantan berada di atas batas. Logam berat pada konsentrasi tertentu dalam perairan akan terakumulasi ke dalam sedimen dan pada organisme perairan. Organisme akuatik mengasimilasi logam terlarut dengan mudah dan menyebabkan bioakumulasi. Partikulat logam secara bertahap menetap pada sedimen dan kemudian diserap oleh tumbuhan air dan zoobentos. 4. Rata-rata konsentrasi Hg pada ikan adalah 0,1141 sampai 0,1224 mg per kilo. Hasil tersebut masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi.
Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu analisis statistik menunjukkan bahwa konsentrasi Hg pada air sungai, sedimen, dan air sumur di Kabupaten Kuantan ini berada di atas batas baku mutu yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk ikan masih di bawah batas baku mutu yang ditetapkan. Konsentrasi Hg meningkat signifikan dari lokasi up to downstream pada air sungai dan sedimen. Konsentrasi Hg meningkat signifikan pada dua sumur masyarakat di lokasi tengah dan hilir. Konsentrasi Hg signifikan ditemukan pada kapie yang tertangkap di lokasi penelitian, yaitu lokasi midstream, sedangkan konsentrasi Hg ikan baung di lokasi penelitian tidak signifikan. Selanjutnya, saran dari peneliti, yaitu perlu dilakukan penertiban peti secara masif, kolaboratif, dan berintegritas tinggi, seperti terdapat tata tertib untuk maksimum pengambilan emas yang ada di Sungai Kuantan. Kemudian serta melakukan penyuluhan dan pembinaan masyarakat bantaran sungai supaya risiko yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun lingkungan yang dicampuri oleh tangan manusia akan kembali juga ke manusia sebagai dampaknya. Kemudian disarankan untuk dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui dampak akibat kontaminasi logam berat Hg pada masyarakat bantaran Sungai Kuantan. Oke, kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu isi jurnal disusun secara terperinci, urut, dan lengkap. Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, latar belakang, bahan dan metode, selanjutnya hasil dari pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang kedua yaitu memuat secara tertulis identitas jurnal yang jelas seperti nama penulis, tahun terbit, judul, nama jurnal, volume, nomor jurnal, nomor halaman jurnal, dan doi. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama yaitu pengambilan sampel dilakukan saat musim hujan dan jarak sumur yang dekat dengan sungai. Nah, hal ini menyebabkan sumur menampung air limpasan sehingga terjadi perbedaan konsentrasi yang signifikan dari dua sumur yang diteliti. Yang kedua yaitu beberapa tata bahasa yang kurang efisien sehingga membuat pembaca sulit memahami. Lebih jelasnya pada slide berikutnya. Contohnya seperti kalimat ini. Pertama, tanah aluvial ini merupakan jenis tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di daratan rendah yang memiliki sifat tanah yang subur. Nah, seperti itu. Jadi, sepertinya kalimat ini kurang efisien ya, dan perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu ini caption dari tabel analisis data yang ada pada jurnal, ya, yaitu angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata hasil uji DMRT. Nah, di sini menurut saya terlalu banyak kata yang jadi ya kurang efisien dan membuat pembaca agak bingung ya, seperti itu. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan serta tindakan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.